Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania Naila Firdausia dari kelas A dengan NIM 241080200097 akan menjelaskan materi peradaban Islam masa dinasti Mamalik. Yang pertama, asal-usul dinasti Mamluk. Mamlik adalah jamak dari Mamluk yang berarti budak. Dinasti Mamalik memang didirikan oleh para budak. Usaha merekrut budak-budak untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan di bidang militer sudah menjadi tradisi bagi daulah-daulah yang pernah berkuasa di Mesir sebelum Daulah Ayyubiyah. Yang keempat, penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Soleh, dibantu tentara dari budak-budak Turki berusaha hendak merebut kekuasaan dari Sultan Malik Al-Kamil didukung oleh tentara asal Kurdi. Berdirinya Daulah Mamluk, putra mahkota dinasti Ayyubiyah Turansyah yang berada di Mesopotamia, Syria dipanggil pulang dan naik tahta menggantikan Sultan Malik As-Soleh yang meninggal dalam perang salib ke-7. Hanya saja kehadiran Turansyah sebagai keturunan Kurdi kurang disukai oleh kalangan Mamluk. Syajaratut Dur, istri Sultan Malik As-Soleh, menjadi seorang sultanah atau ratu pertama setelah bersengkongkol dengan pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Aibak dan memberontak terhadap Turansyah. Yang ketiga, berkuasa selama 3 bulan, kemudian digantikan oleh Aibak. Kekuasaan. Dinasti Mamluk berkuasa di Mesir dari 1250 sampai 1517 Masehi, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Bani Utsmani. Yang kedua, wilayah kekuasaan dinasti Mamluk meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, Yaman, dan daerah di sepanjang aliran sungai Eufrat. Dinasti Mamluk menjadi satu-satunya penguasa Muslim yang berhasil mempertahankan wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, dinasti Mamluk di Mesir sangat berjasa dalam mengembangkan dan mempertahankan dunia Islam. Saat berkuasa, dinasti ini berhasil merumpas bersih sisa-sisa tentara perang salib dengan mengusirnya dari Mesir dan Suriah. Suku Mamalik. Kaum Mamalik memerintah di Mesir. Mereka dibedakan menjadi 2 suku. Yang pertama, Mamalik Bahri, yang kedua Mamalik Burji. Mamalik Bahri adalah budak-budak Turki, kebanyakan dari suku Kipchak. Didatangkan Malik Al-Soleh ke Mesir dalam sejumlah besar sehingga ia berhasil menduduki jabatan sultan. Di Mesir, mereka ditempatkan di barak-barak militer dekat Sungai Nil. Itulah sebabnya mereka disebut Mamalik Bahri, artinya budak laut. Selanjutnya, Mamalik Burji. Kalau Mamalik Burji adalah budak-budak yang didatangkan dari Shirkas Turki oleh Sultan Kalawun karena ia curiga terhadap beberapa tokoh militer dari Mamalik Bahri yang dianggapnya dapat mengancam kelangsungan kekuasaannya. Mereka ditempatkan di menara-menara benteng. Itulah sebabnya mereka disebut dengan Mamalik Burji. Masa kejayaan. Penataan pembangunan di berbagai bidang terutama di tangan 2 sultan sangat cekatan, yaitu Sultan Al-Zahir Baibars dan Sultan Al-Mansur Kalawun. Di tangan 2 orang sultan inilah peradaban Islam tanpa cemerlang di Mesir menjadi pusat kemajuan Islam saat itu. Selanjutnya, bidang pemerintahan. Baibars melakukan baiat terhadap Al-Mustansir sebagai khalifah. Al-Mustansir merupakan keturunan Abbasiyah, masih diakui kaum muslimin sehingga khalifah walaupun hanya simbol belaka.
Sultan Baybars melindungi khalifah di bawah kekuasaan Daulah Mamalik di Mesir. Secara politis jabatan khalifah itu masih perlu dipertahankan karena berfungsi sebagai alat pemersatu umat Islam seluruh dunia karena keruntuhan Baghdad. Perluasan kekuasaan. Pertempuran yang terjadi di perbatasan Suriah pada tahun 1260 Masehi terkenal dengan pertempuran Ainul Jalut. Tentara Mesir yang dikomando oleh Atabek Kutus mampu menghancurkan tentara perang Tartar Mongol yang dipimpin oleh panglima perangnya Kit yang beragama Kristen Nestarian. Selanjutnya, Sultan Ibn Baybars mengejar, menyerang dan mengalahkan tentara Mongol di daerah Damaskus, ibu kota Suriah, sehingga Sultan Mamalik dapat membersihkan sisa-sisa tentara Mongol mulai dari Mesir sampai ke Suriah dan dapat kembali merebut seluruh wilayah tersebut. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Bidang sejarah. Ibnu Khaldun, penulis kitab Muqaddimah. Dalam bidang kedokteran, Abu Mabis Abu Al-Hasan Ali Al-Mabiswe, penemu susunan darah dan peredarannya di dalam paru-paru manusia. Dalam bidang farmasi, Al-Kuhin dan Al-Attar, penulis Minhaj Al-Dukan wa Dutswa Al-Ayan. Dalam bidang matematika, Abu Al-Faraj Al-Tabari. Dalam bidang agama, Ibnu Taimiyah Al-Hambali. Jalaluddin Al-Suyuti menulis kitab Al-Itqan fi Umulil Quran. Selanjutnya, Sultan An-Nasir. Kekuasaan Mamluk mencapai masa yang damai di bawah kekuasaan Sultan An-Nasir Muhammad. Pada periode kedua kekuasaannya, pasukan Kristen dan Mongol semakin lemah karena kekalahan dan juga konflik internal di antara mereka. Pada periode ketiganya ini, Sultan An-Nasir juga menduduki posisi politik yang bagus di mata internasional. Banyak utusan luar negeri yang datang menemuinya untuk menjadi teman atau meminta bantuan. Dua kunjungan yang paling dikenang pertama adalah kunjungan Paus John dan kunjungan Raja Philip dari Prancis. Selanjutnya, masa kemunduran. Kesultanan Mamalik mulai menduduki masa kemunduran setelah jabatan pemerintah beralih dari tangan Mamalik Bahri ke tangan Mamalik Burji pada tahun 1382 Masehi. Kaum Mamalik Burji tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang cara mengatur dan mengelola pemerintahan. Kemampuan mereka hanya di bidang militer. Yang ketiga, Kesultanan Mamalik hancur ketika Sultan Salim I dari Daulah Turki Utsmani datang ke Mesir untuk merebut kembali Mesir dari tangan Daulah Mamalik pada tahun 1517 Masehi. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.